Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Janabal kurama, masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para habib, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang sama-sama kita takzimi, kita suwuni pangestu dan doa, bil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Yayasan Masjid Raya Baitur Rahman, beliau Ayahanda Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau sehat wa'afiyah, kekuatan dohir batin, terus mampu melaksanakan tugas-tugas mulia, membimbing umat, khususnya menahkodai Yayasan Masjid Baitur Rahman ke depan lebih baik, lebih barokah. Beliau teladan yang luar biasa. Tadi Gus Yasin sampun dawuhaken yuswanipun nembe 17 tahun, tulas pindu, untune telas pipine kendo. Tapi Masya Allah, jiwanya beliau luar biasa. Kula sempat matur datang beliau kalau wau resepipun menopo yai panjenengan ngantos yuswa 8 sekawan, tapi semangate ngalang-alangi sing yuswane 8 kuncine namung setunggal: seneng, bahagia. Saya tarik kesimpulan, memang bahagia itu diwajibkan, susah itu dosa. Nggih, susah niku dosa, seneng niku wajib. Saking wajibe, maka setiap adzan pasti dikumandangkan hayya 'alal falah, ayo bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Bahagia itu hukumnya wajib, susah itu dosa. Kenapa bahagia kok wajib? Mari kita ingat sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa berbagi manfaat kepada sesama. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa berbagi bahagia kepada sesama. Hanya orang-orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Betul? Sing saged berbagi kebahagiaan niku namung tiyang engkang bahagia. Tunggale sing iso andum duit niku ya cuma wong sing ndek duit. Ngenek potonganmu ya gak iso andum duit. Soale gak pati duwe duit. Seneng niku sehat. Makane akeh wong sing awet sehat mergo atine seneng. Susah iku lara. Mulane akeh wong sing sakit-sakiten, lara-laron mergo atine susah. Nah, nek prinsip niki jenengan damel, hidup ini yang ada cuma 2. Seneng dan seneng banget. Enak dan enak banget. Bahagia dan bahagia banget. Para kiai yang lain yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus yayasan dan takmir masjid, ada dari Masjid Agung Jawa Tengah, ada dari Masjid Kauman yang dikomandani Gus Kama. Iku ketara jamaah.
jamaahnya sama santri-santrinya. Subhanallah, mudah-mudahan semuanya ahlul Quran yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan. Gus Kiai Haji Taj Yasin Maimun LCMA, Wakil Gubernur yang muda, energik, kreatif, lincah, cerdas, paket komplit, ganteng, keren, bersama istri Anda tercinta Neng Nawal. Ini tadi beliau Gus Yasin nyopir piyambak, jadi saking dalem mentengaken rawuh mriki nyopir piyambak. Insya Allah ini merupakan isyarah dan simbol bahwa ke depan Gus Yasin akan menyupiri Jawa Tengah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Gus Yasin ini tokoh yang mampu memadukan tiga kinerja secara terpadu dan komprehensif. Beliau bisa bekerja dengan keras, beliau bisa badai tindak pun jenengan mumpun saya temriki kok lah chattingan seusia. Ini chattingan seusia. Anu janjian kali Yai Daroji. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dongakne Gus Yasin ya. Jadi beliau itu mampu bekerja dengan keras. Beliau juga mampu bekerja dengan cerdas. Dan insya Allah beliau juga mampu bekerja dengan ikhlas. Nyari figur pemimpin di era seperti ini yang kayak beliau susah. Saya nggak ngelem, nggak mungkin ditambahi. Soalnya potongannya rantai duit. Loh, sakniki saya di mana-mana sering sampaikan, pemimpin itu wajib bisa mewarisi sifatnya Rasul. Sidik, amanah, tablek, fatona. Tapi mohon maaf banget, zaman akhir ini cari pemimpin yang benar-benar bisa memegang teguh 4 sifat ini susah. Sidik artinya jujur, amanah artinya terpercaya, tablek artinya aspiratif dan transparan, fatonah artinya cerdas. Maaf banget, sekarang pemimpin-pemimpin yang punya 4 sifat ini susah dicari. Kenapa? Pertama sidik minggat, nggak balik-balik. Jadi sekarang pemimpin kehilangan sidik karena sidik udah kadung minggat. Nah ironinya sidik minggat nggak sendirian, bawa pacarnya namanya amanah. Jadi amanah ku pacare sidik, katut sidik minggat ora balik-balik. Yang ketiga tablek sudah dipakai di mana-mana, tablek akbar di mana-mana udah dipakai sehingga pemimpin nggak kebagian tablek. Tinggal 1 fatona, jadi TKW no luar negeri ramuleh-muleh. Makanya sekarang nyari yang punya keempat-empatnya ini susah. Tapi insya Allah Gus Yasin memiliki. Insya Allah Gus Yasin mampu bekerja dengan keras, kerja pakai otot, bekerja dengan cerdas, kerja pakai otak, dan bekerja dengan ikhlas, kerja pakai hati. Ini kalau kerja hanya pakai otot namanya kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau ditunjang kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, kerja ikhlas, janji Allah diberi hasil yang tak terbatas. Mudah-mudahan Jawa Tengah ke depan makin barokah. Yang sama-sama kita hormati
Iki ceramahku pembukaan tok. Pak Sekda Kota Semarang bersama seluruh pejabat pemerintah Kota Semarang yang berkesempatan hadir, para tamu undangan, tokoh-tokoh semuanya yang kita hormati, bapak-bapak yang sangat saya hormati, ibu-ibu yang wajib diberi perhatian khusus karena memang wanita adalah makhluk khusus yang butuh perhatian khusus, butuh perlakuan khusus, bahkan butuh istilah-istilah khusus. Sehingga ketika suaminya jadi pejabat, otomatis istrinya jadi ketua Dharma wanita. Jadi iya, kalau nanti Gus Yassin jadi gubernur, otomatis Neng Nawal jadi ketua Dharma wanita. Tapi kalau Neng Nawalnya yang jadi gubernur, nggak mungkin Gus Yassin jadi ketua Dharma pria. Gitu. Jadi makanya ada Dharma wanita, ada gedung wanita, ada polisi wanita, dulu ada menteri peranan wanita, ada emansipasi wanita, sampai pembalut. Iya, pembalut pria nggak pernah dibahas. Ngaji fikih itu belum sempurna kalau belum mempelajari fiqhun nisa, fikih wanita. Makanya ini kalau nanti ada ngaji on the road ngaji jalanan, fiqhun nisa juga harus dibahas. Jadi ngaji fikih itu gak sempurna bu, nek mboten ngaji fikih wanita. Fikih pria ora payu. Sampai dalam Al-Quran ada satu surat khusus namanya surat An-Nisa, surat wanita. Gak ada surat Ar-Rijal. Kenapa wanita harus membutuhkan perhatian khusus, perlakuan khusus, istilah-istilah khusus? Ya karena memang wanita makhluk khusus, wanita istimewa, bahkan wanita lebih hebat daripada laki-laki. Betul? Kurang semangat sayang. Wanita jauh lebih hebat daripada laki-laki. Betul? Gak ada laki-laki yang bisa hebat tanpa wanita, karena laki-laki nggak akan ada di dunia tanpa wanita. Satu itu. Dua, bener ini serius, dibalik laki-laki yang hebat, dibalik suami yang hebat, pasti ada istri yang kuat, dan dibalik istri yang hebat pasti ada suami yang sekarat. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes. Tapi di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres gitu. Loh bener, wanita meskipun kelihatannya lemah tapi sesungguhnya jauh lebih kuat daripada laki-laki. Saking kuatnya sampai wanita dipercaya oleh Allah untuk gembol salah satu alam ciptaan Allah. Allah menciptakan alam itu banyak. Ada alam azali, ada alam roh, ada alam dunia, ada alam mahsyar. Salah satunya wanita kuat menggembolnya, alam rahim. Wanita kuat, gembol 9 bulan lebih. Coba laki-laki bapak gembol alam kubur, gak mungkin kuat. Allah, saking kuatnya wanita sampai pabrik susu loro kuat disonggo ijen. Padahal gede-gede pabrik kuat. Ya, laki-laki ndok loro cilik-cilik gak kuat nggawa dhewe, isih njaluk bantuan manuk. Lek gak ono manuke gak kira kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ya itu saking kuatnya sehingga wanita selalu sambat dan selalu sambat, makanya bibirnya nggak bisa berhenti. Bentar-bentar tek 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 tek. Maka sekarang
demam lato-lato. Itu untuk mengimbangi lambene wong wedok. Dulu sudah dikasih peringatan sama Allah 2 tahun lebih pandemi, sehingga lambe wanita harus dimaskeri. Tapi ternyata 2 tahun lebih senjata masker itu enggak ampuh, tetap. Maka sekarang muncullah lato-lato. Itu untuk mengimbangi, maaf, bibir perempuan yang suka etek. Karena dari situ wanita celaka dunia akhirat. Bapak, saya instruksikan para suami wajib punya lato-lato. Jadi ketika suami bapak lagi ngomel mainkan ayo kuat-kuatan. Saya gak ampuh lambene bojomu kok panggah etek tatapno lambene bukan kejam. Oke, lah aku tahu nerangno ngene iki ana bapak-bapak sing jawab, udah punya lato-lato sejak lahir. Ya, tapi kan gak iso etek-etek. Itu lato-lato yang pakai gantelan itu. Anyel aku. Seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Londa ini ngajinya pembukaan tok. Alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk sama-sama hadir bersilaturahim di masjid yang sangat kita banggakan, kita muliakan dalam keadaan sehat. Saya yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang sehat. Buktinya hadir di sini dengan jalan sendiri-sendiri. Gak ada yang diangkut pakai ambulan, gak ada yang ditandu, gak ada yang diimpus. Itu tandanya sehat. Dan alhamdulillah sehat kita disempurnakan dengan afiat. Kalau digabung namanya sehat wal afiat. Afiat itu bukan sehat biasa. Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Afiat itu sehat yang dipakai untuk ibadah. Sehat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Karena para jamaah yang saya hormati, banyak orang sehat yang tidak afiat. Banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Mohon maaf, badannya sehat, hobinya maksiat. Itu namanya sehat tapi tidak afiat. Awake sehat ning tumindae bejat. Itu sehat yang tidak afiat. Badannya sehat, perbuatannya jahat, hobinya maksiat. Malah memang setahu saya rata-rata orang-orang yang berbuat jahat, para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang badannya sehat. Betul? Betul? Badannya sehat tapi tidak afiat. Sak ngertos kula, penjahat-penjahat, pelaku-pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang badannya sehat. Ngapunten, yang suka mabuk, sing tukang mendem, niku kathah-kathahe wong sing awake sakit napa sehat? Kurang semangat. Yang suka nyopet, suka nyuri, suka nyolong, itu rata-rata orang yang badannya sakit apa sehat? Yang suka korupsi itu orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang tukang rasan-rasan itu rata-rata orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang. Dan saya tahu orangnya pakai jilbab warna hijau. Itu enggak, orangnya pakai seragam muslimat. Itu namanya sehat tapi tidak afiat. Nah, alhamdulillah kita diberi sehat mau ngaji.
sehat mau zikir, sehat mau sholat, sehat mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa, wajib kita syukuri. Sehat mau mendekat kepada Allah. Ibu bapak, kalau orang sakit dia mau mendekat kepada Allah, wajar, pantes. Wong loro gelem nyaket dateng Gusti Allah, gawane pancen diparingi loro langsung zikir, nyebut ya Allah, ya Allah, dituweni kalih tanggine ngoten, aku dongake yo yu, astagfirullah, astagfirullah, Allah, subhanallah, 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 ya Allah, Allah, seiki aku ceramah gak dikei wedang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, biasa ya enokono, gak ngerti aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Diuji sakit mau mendekat kepada Allah, diparingi sakit purun zikir, lumrah wis gawane, pancen gawane ngoten niku. Nek lara yo ngrasani, yo gambleh, yo nyelatu, yo etek-etek. Nek sehat wong tahlilan karo rasan-rasan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong wedok Pak, nek lanang la illallah, la illallah. Wong wedok kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarene Mbak Ti arep pegatan ya Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak nyongko wong ketok ya raning masalah apa-apa kok la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kumpulan sing gede nanek ayo sik teko to wong sik melok diterke bojone kok la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal sing lanang wonge yo meneng ora kok kean ngomong kok. Kalau sampai arep pegatan lamun pegatan temen berarti sing ora beres yo Mbak Ti kuwi la ilaha illallah. Pancene Mbak Ti wis lecek ngisor dhuwur kok la ilaha illallah. Enten mboten sing ngoten niku? Enten, wonge seragaman muslimat. Mau lungguhe nomburi tapi pindah mengarep wong. Halo. Halo. Nek sehat. Ngapunten, sehat niki mboten saged ngendhalekno lambene. Sehat, maksiat begitu diuji sakit terus zikir mendekat kepada Allah. Wajar. Lah ini kita diberi sehat mau mendekat kepada Allah, sehat mau berangkat ngaji, sehat mau berzikir, sehat mau silaturahim. Oh ini luar biasa ini, kita syukuri. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi keistiqomahan untuk terus takarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya jemaah sekalian, saya ajak sebentar saja untuk merenung. Kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini ya, baik kehidupan beragama, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agak ruwet, agak rentet, agak judek, agak mumet, dan agak memprihatinkan. Ini bagi yang mau berpikir. Sekali lagi, bagi yang mau berpikir pasti merasakan judek, sumpek, ruwet. Nah, penjenengan kelihatannya nyantai, penjenengan kelihatannya tenang-tenang, nggak merasakan. Soalnya penjenengan orang mikir. Mungkin wegah arep mikir, mungkin ora gelem mikir, mungkin ora iso mikir. Ketoke sing mburi dhewe iki. Mergo sing rawuhne kene iki ayu-ayu ning oon. Dadi ya ora ngrasakne prihatin wong pancen ora mikir. Kan saya tadi ngomong bagi yang mau berpikir pasti prihatin. Lah panjenengan kok gak ngrasake prihatin? Soalnya panjenengan ora mikir. Coba kita berangkat dari satu hal dulu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba.
Bada'al Islamu ghoriban. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Dulu awal mulanya, ibu bapak, agama Islam ini terasing, dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat yang semuanya jahiliyah. Rasulullah dalam mengemban dan menjalankan Islam, temennya hanya sedikit sekali. Hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat yang semuanya jahiliyah, sehingga Islam jadi terasing, Islam dianggap aneh. Rasulullah seperti cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat dan mencekam. Bolone ming sithik menjalankan Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat yang semuanya jahiliyah, sehingga Islam jadi terasing, Islam jadi aneh. Awal mulanya ngoten. Kemudian Rasulullah memprediksi wa sayaudu ghoriban kama bada. Suatu saat nanti agama Islam akan kembali terasing, agama Islam akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang perjalanan Islam sudah hampir 15 abad, hampir loh ya. Kira-kira yang diprediksi Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, sekarang sudah terjadi apa belum? Menurut jenengan sampun nopo dereng? Dereng nopo sampun? Sampun nopo dereng? Nah, ketara ora cerdas e. Ya wis gak apa-apa, jenengan jawab sampun nggih saged, jenengan jawab dereng nggih saged. Nyun pangapunten. Kalau dilihat dari tampilannya, kalau dilihat dari gebyarnya, kalau dilihat dari syiar luarnya, sepertinya belum. Islam belum terasing, Islam belum aneh. Sekarang Islam malah rame. Islam makin rame sekarang. Tiap hari orang masuk Islam itu banyak banget. Jadi Islam belum terasing, Islam belum aneh kalau dilihat dari tampilannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dilihat dari ramainya majelis taklim di mana-mana, dilihat dari ramainya pengajian-pengajian di berbagai penjuru-penjuru, Masya Allah, tambah ramai Islam. Ngapunten nggih, tahadusan bin nikmah, saya baru pulang dari Kalimantan awal bulan kemarin. Saya di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah 10 hari, terus balik Jawa 3 dino, berangkat maneh Sumatera 6 dino, Jambi Palembang. Setiap titik pengajian gak ada yang sepi, ribuan jamaahnya, malah ramai kok Islam. Kalau kita perhatikan ramainya majelis-majelis sholawat di mana-mana dengan ribuan jamaah, tambah ramai kok Islam. Mana terasing, mana aneh. Ayo lihat kalau lagi majelis sholawatan, makanya ono Syekh Mania, Zahir Mania, Anwar Zahid Mania, sekedap meleh Gus Yasin Mania. Coba, mana Islam terasing, mana Islam aneh, malah rame. Sekarang saya tanya, jumlah masjid sekarang ini makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Makanya Semarang ini istimewa, kota yang dikepung masjid-masjid besar, hebat semua, ahlus sunnah wal jamaah semua. Tepuk tangan untuk Semarang. Spesial Semarang ini. Sa Indonesia gak ono koyo Semarang. Siapa dulu wakil gubernurnya? Seneng kari ngresmekno ngene. Wakil gubernur paling susah itu kalau diundang peletakan batu pertama. Susah. Tapi lek diundang peresmian seneng, paling rawuh gunting pita tepuk tangan. Lah nek diundang peletakan batu pertama sumpek. Ngapunten Gus, mangken jenengan sing peletakan batu pertama. Ini anggarannya kurang lebih 11 miliar Gus. Nah sekarang kita sudah ada anggaran 20 juta. Ini paling susah lek diundang peletakan batu pertama. Makanya lek cara kula Gus, jenengan lek diundang peletakan batu pertama, alasan mawon. Alasan
ada tugas lain, menae aman. Tapi nek peresmian rawuh. Kok ngajari rapi? Ngajari apik kok. Jumlah masjid makin banyak. Ayo coba, mana Islam terasing? Mana Islam aneh? Makin rame. Saiki masjid wapi-api. Mbiyen masjid cilik-cilik enek-enek, sound sistemnya sik nganggo corong, adzan bindeng-bindeng. Hanyalah sholat. Kayak sapi bengah. Saiki sound sistemnya Masya Allah. Kayak ngene iki. Makin rame. Islam sekarang makin syiar. Islam makin rame. Tiap gang ada musola, tiap RT ada TPG, madrasah diniyah, betul. Bahkan sekarang di mana-mana bermunculan pondok-pondok pesantren baru. Oke banget pondok pesantren berdiri, tujuannya gampangke golek bantuan, gampangke ngajuk ke proposal. Duh, Jawa Tengah jumlah pondok pesantren pinten Gus? 4.000-an lebih, bayangkan. Kadang-kadang santri ini pitulas, no proposal ditulis 1.700. Sekarang berlomba-lomba membangun pondok pesantren, tujuannya gampangke gawe proposal. Wakil gubernur ngeluh perkara mikir ke proposale cah pondok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dilihat dari itu makin rame kok Islam. Mana aneh, mana terasing. Jamaah umroh Indonesia ini tiap bulan puluhan ribu yang berangkat. Coba, makin rame kok Islam. Antrian jamaah haji yang reguler ini Jawa Tengah udah 40 tahun lebih, nggih Gus nggih. 30 tahun coba. Antrian haji yang reguler 30 tahun lebih coba. Jenengan sing saiki umure swidak kok sakniki daftar, insya Allah bidalipun makin jenengan pun yuswa 95. Makanya kula ten pundi-pundi sakniki mboten wantun ndongakno wong muga-muga iso lunga haji. Jarang, ya tak dongakno umroh luweh rasional. Soalnya haji itu ada syarat yang paling berat zaman ini adalah as-sabru bil antrian. Iku syarat yang paling abot. Lek perkara duit 35 juta, 40 yuta, oh wong Semarang sugih-sugih. Oh, nek didongakne sugih. Tapi untuk ngantri selama 40 tahun, 35 tahun rasanya berat. Mulane kula ten pundi-pundi sakniki jarang kula ndongake jamaah muga-muga saged haji. Ada yang lebih cepat, haji plus kuota itu antriannya 8 tahun. Porsinya 80 juta. Nanti pelunasannya kalau sudah mau berangkat 8 tahun ke depan. Lek potonganmu abot 80 yuta nggo njupuk porsi haji plus berangkatnya 8 tahun lagi. Lek potonganmu bukan berarti nggak punya duit, tapi emanmu masih lebih kuat daripada imanmu. Ada yang bisa langsung berangkat 500 sampai 700 juta. Rangiro. Wis ora ngira. Bapak cobi jenengan numpami dedet 700 yuta, ditawani nggo lunga haji karo ditawani tanah. Milih ndi, Pak? Nah, mulane rupamu kaya grogalan. Nesu ya bene. Wong kenyataane yang ngono kok. Antrian jamaah haji itu
tahun rata-rata tiap provinsi. Coba makin rame kok Islam, mana terasing, mana aneh, makin rame. Kalau dilihat dari tampilannya, gebiarnya. Tapi enggak, saya akan menyampaikan yang penting. Jadi untuk efisiensi waktunya masih ada 15 menit. Tapi menengok. Biasanya saya ngerawal-rawal ki ora urun. Tapi ibu bapak, kalau kita lihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang disabdakan Nabi sekarang sudah terjadi. Orang yang menjalankan Islam dengan baik dan benar di zaman seperti ini dianggap aneh, dan dia pasti akan jadi terasing di tengah-tengah masyarakat. Ini kalau kita bicara esensi, substansi. Kok kaya orang ngerti ngono modele. Ya esensi substansi ki ya tunggale terasi barang niku lho Bu. Zaman sakniki niki, Bapak Ibu ngapunten, ana wong nindakake Islam kanthi leres, kanthi estu, aneh wong niku. Pasti dia akan terasing. Contoh, gampang-gampangan mawon. Zaman dimana semua tangan banyak yang pegang setan gepeng, garis miring HP, maaf, kok ada remaja Semarang kemana-mana yang dipegang tasbih, ngelewer, diputer, wiridan, stop, umi lambene, stop, aneh. Malah mungkin ledok Semarang bocah kuwi diarani edan mungkin. Gini apa nggih? Zaman dimana jari jemari terampil menari-nari di atas kipet, kok ada jari tangan yang muter tasbih. Wah, sulastri, sunasi, aneh. Halo. Zaman dimana umumnya masyarakat habis maghrib yang dibaca adalah Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok, dengan sanad nyambung sampai ke Syekh Google radhiyallahu anhu. Kok ada ibu-ibu yang habis maghrib buka Quran dibaca, ikut program One Day One Juz, 1 hari 1 juz, atau One Day setengah juz, atau kalau keberatan One Day 1/4 juz, masih keberatan One Day 1/4 juz, keberatan One Day One lemper. Maaf banget, pasti ibu itu akan aneh dan dia akan terasing di tengah-tengah masyarakat. Orang duwe bolo. Halo, maaf, kejujuran adalah nilai keislaman, betul? Zaman seperti ini Bu, ada pejabat kok jujur. Banget, nggak mau korupsi, aneh. Pasti dia akan kepencil randuwe bolok. Contohnya wakil gubernurmu rawane korupsi, sampai kapan wae ora bakal sugih. Ayo nek ra trimo ngadeg. Iki wakil gubernur iki termasuk makhluk aneh. Zaman kaya ngene kok ana pejabat rawane korupsi, aneh. Ora duwe bolo. Kok ngajari ngono. Akhirnya kadang-kadang meneng terus mikir, aku kok ora duwe bolo ya. Kok tak angen-angen saru. Liyane do entuk sithik-sithik mosok aku ora entuk babar pisan. Lho saestu. Makane wis dongane mawon nggih. Dongane yang terbaik untuk beliau. Amin Allahumma. Sehingga kalau kita kembali kepada nilai-nilai keislaman, orang yang benar-benar teguh menjalankan agama, aneh.
Zaman saiki lho, ana wong ya janji krungu assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Kok dia udah bangun wis wudu, berangkat nang masjid, wis sholat iktikaf sambil nunggu sholat subuh berjamaah. Aneh, aneh. Ada orang rutin 5 waktu sholatnya berjamaah ke masjid, aneh, dan dia akan terasing. Makanya mesti diomong karo masyarakat, bayo orang mulai-mulai itu ke masjid itu konyolnya wis krasa arep mati kan. Ya karena dianggap aneh. Halo, halo. Makanya Kanjeng Nabi kan sudah memprediksi pula, saya di zamanun 'alan nas, akan datang satu masa di kalangan umatku kelak nanti, la yabqa minal Islam illa ismu, Islam hanya tinggal nama, wala yabqa minal Quran illa rasmu, Al-Quran hanya tinggal tulisannya, wa masajiduhum kabirah, masjidnya besar-besar. Maka sekarang di mana banyak masjid besar, masjid besar, masjid besar, masjid raya, salah satunya yoiki. Walakinnaha kharrabun anil hidayah. Akan tetapi masjid yang besar-besar itu kosong dari petunjuk, sunyi dari jamaah. Coba rata-rata masjid kita udah gede-gede, betul? Kalau sholat subuh, saya berani yakin dan berani bersumpah, Masjid Raya Baitur Rahman ini jamaah sholat zuhurnya kalah jauh dengan jamaah sholat Jumatnya. Betul? Betul? Apa perlu supaya masjid ini jamaahnya penuh, zuhur itu diusulkan seminggu sekali? Kayak Jumatan. Buktinya kalau Jumatan penuh. Kenapa kalau zuhur kok nggak bisa penuh? Halo? Apa diusulkan jadi seminggu sekali? Tak gawe ini proposal. Kok ben ngomong kuwi proposal. Nggak usah kita perbandingkan sholat subuh dengan sholat id, kejauhan. Saya pernah nyampain itu, pasti lebih ramai sholat idnya daripada sholat subuhnya. Ya karuan wong itu event tahunan. Apa perlu subuhnya dibikin setahun sekali juga? Oke, sekarang Islam hanya tinggal nama. Gebiarnya lebih syiar, tapi esensinya minim sekali. Mohon maaf. Apalagi kita hidup di zaman, kalau saya bilang, ekstrim ritual. Secara tampilan memang kita sepertinya betul-betul religius, tapi sayang sekali lagi miskin dari esensi, miskin dari nilai. Kita masuk ke wilayah ekstrim ritual, semuanya diagamakan. Maaf, sampai ini namanya rumah ibadah. Kan ini ekstrim ritual, masa ono rumah ibadah? Halo? Halo? Ya Allah. Bapak pakaian yang bagus-bagus, pakaian yang nutup aurat aja disebut busana muslim, busana muslimah. Kapan kelambi mulai syahadat? Peci yang warnanya putih disebut peci haji, koplok kaji, ketuk kaji, padahal orang tahu yang Mekah wong gawean Semarang. Maaf, bahkan di Kediri itu ada tahu aja namanya tahu takwa. Tahu takwa. Nah, Semarang kalau mau nyontoh enggak apa-apa, bikin tempe iman, onde-onde sabar, tape ikhlas, geduk naudzubillah min dzalik. Ini ekstrim ritual kok kita. Semua itu dikaitkan dengan agama. Mohon maaf, kalau ada kurma katanya pohon Islam, kalau ada cemara katanya pohon Kristen, padahal cemara nggak pernah dibaptis. Coba ekstrim kita, ekstrim ritual, tapi sekali lagi sayangnya itu cuman tampilannya saja. Saya sering sampaikan kritisan, Indonesia ini terlalu banyak mauidhah hasanah tapi minim uswatun hasanah. Kakean pidato kurang contoh, kakean ceramah kurang terarah. Indonesia ini acara apa yang tidak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara ada mauidhah hasanahnya. Coba mulai ini Rojabiyah ada Isra Mi'raj, mauidhah hasanah. Nanti menyongsong Ramadan, mauidhah hasanah. Ramadan ada nuzulul Quran, mauidhah hasanah. Nanti setelah lebaran halal bihalal, mauidhah
hasanah. Orang mau berangkat haji, walimatus safar mau idoh hasanah, pulang haji mau idoh hasanah, nanti maulid, peringatan maulid Nabi mau idoh hasanah, orang nikahan mau idoh hasanah, walimatul hamal bojone meteng mau idoh hasanah, ngelahirne walimatul tasmiyah mau idoh hasanah, akikoh walimatul akikoh mau idoh hasanah, mengkhitan anak walimatul khitan mau idoh hasanah. Semua saya udah pernah diundang semua Pak. Saya yang belum cuma satu, belum pernah diundang pengajian dalam rangka mau idoh hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu aja yang belum. Mungkin di sini ada, nggak apa-apa, tak tekani gratisan. Mau idoh hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Di mana-mana mau idoh hasanah, tapi minim uswatun. Sorry, kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Kita terlalu banyak teori, kurang praktek. Woi, paham pora? Contoh sing paling sering saya sampaikan, mohon maaf banget ya, yang punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin itu kita. Yang punya an-nadzafatu minal iman itu kita, kebersihan bagian dari. Tapi kenapa kita kalah dari yang lain, yang mempraktekkan malah yang lain? Hasilnya harusnya yang disebut kuntum khairu ummatin, kalian harus jadi umat yang terbaik. Siapa kalian? Umat Islam. Di belahan dunia ini, negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling besar Indonesia. Maka harusnya yang jadi umat terbaik Indonesia. Tak baleni. Kuntum khairu ummatin. Iki Allah ini yang berfirman, kalian adalah umat yang terbaik. Siapa yang dimaksud? Kalian adalah umat yang terbaik. Ya umat Islam dong. Lah umat Islam di dunia ini, coba, negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling besar di dunia ini adalah Indonesia. Maka harusnya yang layak menjadi kuntum khairu ummatin, umat yang terbaik itu adalah Tapi sekarang kita jadi terbaik dari segi apa? Maaf, kadang-kadang kita itu kurang bangga dengan produk sendiri. Betul? Baju aja kalau nggak made in luar negeri nggak keren. Bikin batik, pakai batik kayak gini kadang-kadang malu. Maka saya salut, seneng banget saya, subhanallah, takmirnya seragam pakai batik semua. Kita kan kadang-kadang nggak gitu. Sing api-api dikekno kono, sing elek-elek wae kene. Coba ono kacang enak ya kacang Cina. Nongko sing enak ya nongko Londo. Coba jambu sing enak ya jambu Bangkok. Wedhus sing gede wedhus Australia. Ono rumput sing kuat rumput Jepang. Kunci sing kuat kunci Inggris. Lewekmu wong Jawa ki apa? Gula Jawa sing dilewer kaya curek kuwi. Kabeh mbok kene kono iki lho. Kuntum khairu ummatin, kita harus jadi umat yang terbaik. Halo. Tapi dari segi apa coba? Teknologi. Jepang kabeh kok. Toyota Jepang. Yamaha Jepang, Corolla Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang kabeh kok. Soto Lamongan ngono engko. Lumpia Semarang, jenang Kudus, gudeg Jogja, sate Madura, pempek Palembang. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala.
budaya. Sorry banget, maka Gus Yasin tadi mempromosikan masjid harus jadi tempat edukasi sekaligus religi sekaligus kebudayaan. Saya cerita ya, saya kan sering ke Hong Kong. 2 bulan sekali saya ke sana. Kok nggak nyapo ngarit, tak staples lambemu. Saya dulu sebelum pandemi itu 2 bulan sekali ke Hong Kong. Setahun itu 6-7 kali saya ke Hong Kong. Wajib, udah ada jamaah di sana, rutin, dan jamaahnya paling rame jamaahnya Anwar Zaid. Takone TKW Hong Kong iki idola iki. Soalnya nokono ya sing akeh wong Jawa ditekano ustadz sing teko TV teko Jakarta ya ora payu tikete, ora cetha bahasane. Mereka kan kangen dengan dialek-dialek kita. Sing iki kangeni wong Jemburu sing ngene iki. 2 bulan sekali saya ke sana. Nah, saya pernah ngobrol sama orang sana. Tuh ditanya, "Where are you from, Mister?" Mbok anggap aku ra iso ngono kok. Ngece wong Semarang. Ya mungkin dia ngelihat saya kan aneh loh. Berarti ditanya, "Tuan dari mana?" Saya jawab, "I am from Indonesia." Saya dari Indonesia. Lah begitu dia dengar saya dari Indonesia, dia langsung ngomong gini, "Indonesia, Borobudur is good." Karo jempol, Borobudur bagus, Borobudur bagus. Kemudian dia itu cerita, Borobudur itu dibangun di dinasti ini, kerajaan ini, dek ini kok hafal. Jadi Borobudur ki mbangune entek semen piro, entek boto piro, tukange sapa, bayarane tukang entek piro. Aku mikir ini orang Hong Kong kok hafal manakibnya Candi Borobudur. Gengsi aku sebagai seorang muslim. Kenapa yang dikenal dunia bukan milik kita, padahal Indonesia mayoritas beragama Islam. Harusnya cagar budaya milik umat Islam dong. Konsolidasi budaya Islam harus lebih ditampilkan dong. Ini yang lebih populer kok malah Borobudur. Aku pengen menonjolkan Islam. Tak omongin deh nih, gak Borobudur tok sing apik, but Al-Akbar Moskow is very good. Aku jempol lur. Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus. Penasaran deh nih, takon, where Al-Akbar Moskow? Tak kandani, di mana Masjid Al-Akbar? Tak omongin, in Surabaya. Dia begitu krungu Surabaya langsung melongo. Surabaya, Ndoli is good. Coba, ternyata Ndoli jauh lebih populer daripada Masjid Al-Akbar. Maka Masjid Raya Baitur Rahman ini harus lebih populer di Semarang daripada alah nek Semarang apa jenenge kada pura-pura nggak tahu. Napa Gus? Mpun ditutup dereng. Tutup. Ini le pentingnya politik. Maka kiai ustadz jangan anti politik. Harus ada yang di politik. Setuju banget dan harus terus kita dukung Gus Yasin. Bayangkan kalau perwakilan Islam nggak ada yang diperpolitikan. Maaf, politik melahirkan kekuasaan dan kekuasaan yang melahirkan kebijakan. Kebijakan ini yang menentukan nasib rakyat. Kalau tokoh-tokoh Islam nggak ada yang terjun di dunia politik, nggak ada yang memegang roda politik, maka bisa dipastikan Islam di Indonesia bukan hanya kembang kempis, tapi mengkeret puret suwe-suwe entek. Izin Pak Sekda,
Lah misalnya lo ya, ini tokoh Islam nggak ada yang di politik. Misalnya anggaran kota Semarang entek nonggone tempat hiburan, nonggone night club misalnya Pak Sekda ini misalnya. Ojo tersinggung ini misalnya untuk bangun tempat hiburan, untuk bangun karaoke, untuk bangun macam-macam loh misalnya. Makanya Masjid Raya Baitur Rahman ini kalau ada anggaran dari Pemkot, dari Pemprov, ambil aja. Dulu saya anti bantuan pemerintah, saiki malah tak kompori pondok-pondok itu. Lek ono dana teko pemerintah, sikaten kabeh. Timbangannya dipek wong liya, timbangannya dienggo bangun kemaksiatan. Lho ngono lho. Wis gak apa-apa. Ora usah katik. Lha iku hukume piye? Ora usah bahas hukum, dhuwit bahas hukum barang. Lah sampean misale mau mengharamkan hukum bank, ayo. Wong haji sak Indonesia gak sah kabeh kajine. Dawe Allah yarham Mbah Mun abahe Gus Yasin. Gak iso kita menghindari bank itu. Riba apane? Ngene sik pikirin sik to. Mulane ngaji. Wis ngono ae wis apa engko tak bakas ngene iki kesuwen. Nggo kitab mau lho, dikontrak mingguan mau lho. Gak apa-apa wani pira. Karwane iku kudu qalal musannifu wa syarihu rahimahumallahu wa nafa'anallahu bi ulumihima wa hasyarana fi zumratihima. Harus ada marjeknya, harus ada rujukannya, kudu ana takbire. Ora cukup diterangno ngene iki tok. Wani pira? Dikongkon mingguan jare. Wong taunane angel pol ngatur jadwal kok mingguan. Tak kasih contoh lagi, pentingnya kebijakan yang ditentukan oleh wong politik, makanya jangan anti politik. Halo, ya kita kasih contoh lagi. Ya tadi yang tak ceritakan di Surabaya itu ada satu tempat yang sangat fenomenal dan mendunia, namanya Gang Waladolin. Semua kenal. Ngeri Pak. Lah terbesar kedua se-Asia. Terbesar kedua se-Asia. Kiai-kiai sak Jawa Timur gerah, termasuk saya. Semua digerakkan untuk istighosah, berdoa supaya ndoli bubar. Kiai-kiai do istighosah kabeh. Lah jumlah the lonte and the begengge yang ada di situ 17.896, bayangkan. Apal langganan. Saya tak antemi loh. Langganan apa dulu? Saya termasuk tim yang bagian memberikan pembinaan. Tapi demi Allah saya nggak mau diekspos. Saya nggak mau diekspos. Mulai dulu saya nang Bangun Sari. Mulai saya kul huwaile. Itu mereka itu udah sering sama tak kandani lek dijak istighosah nangis Bu, luweh khusuk teko sampean. Soalnya apa? Dekne mikir, nek sampean kan rapatek mikir. Dene iki astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kayak bengi kelebon manuk 22, astagfirullahaladzim, nangis. Ora usah ngomong ngajur, salah sijine wekmu. Jadi diam. Ini waktunya udah hampir habis. Makanya mereka kalau tak ajak istighosah, tak ajak ndonga, nangis kabeh Bu, drendel tahlilan yo khusuk malam Jumat tahlilan sing Islam. Kok gak percaya tak antemi pisan. Saya termasuk bagian dari tim itu, ngasih pembinaan kiai-kiai sak Jawa Timur gerah gimana caranya supaya bisa bubar. Akhir kiai-kiai do istighosah, ndonga kurang mandi apa kiai beda karo lambemu. Kiai-kiai do ndonga, ya Allah doli bubar, ya Allah bubarkan doli, ya Allah bubarkan doli. Semakin diistighosahi tambah rame, warung-warung niku tambah kathah Gus. Jadi UMKM ning kono iki berkembang pesat. Ini kan termasuk salah satu pertimbangan mau dibubarkan ruwet niku karena menunjang perekonomian jaren.
Semakin diistighosai karo kiai, doli semakin rame. Jamaah al begenggeiyah tambah akeh. Majelisnya tambah rame. Sampai kiai-kiai sing ampuh-ampuh dongane. Ya Allah, bikinlah begenggek-begenggek dan lonte-lonte doli ini. Korengan semua, gudigen semua. Biar mereka nggak laku. Lu didongakno korengan tambah mulus-mulus. Artinya apa? Kiai gak mampu membubarkan doli. Ribuan kiai gak bisa membubarkan tempat kemaksiatan, gak iso. Tapi begitu seorang wali kota bikin perda nomor sekian, garis miring sekian, garis miring sekian, doli dibubarkan, tanda tangan eret, setempel cetok, sekali tanda tangan dan setempel, selesai. Berapa juta manusia yang diselamatkan dari perzinaan oleh sebuah kebijakan. Ini pentingnya. Sampeyan duwe wong model kaya makhluk iki. Wong model kaya panjenenganipun. Wajib. Lah nek sekda model ngene iki kan ra patek mikir. Backgroundnya beda. Beliau nanti mikirnya di pendidikan nasional, di perekonomian, di lah nek agama kan yo iki to. Iki kan yo ora patek to nek iki. Kan bidangnya piyambak. Lah iya, beliau kan perjuangannya sama Gus Yasin kan yo beda. Iya. Wis roh aku. Makane tak gojloki, nek gak ngono yo ora kira tak gojloki. Wis ngerti. Ngene iki tak kono ngene iki ben luweh menekankan ke agama ngono. Maksudku. Lek nesu yo nang mulih to ngono bingung. Tak junjung mulih nek nesu. Ngaji Mbak Anwar Zahid to nesuan yo. Nesu langsung hari ini tak bikin SK, selesai jabatannya. Ngono, aku iso trimo geser sekda kota apa enteng. Trimo sekda kota. Izin Pak Sekda. Ben tambah semangat. Wong nek dilem terus ceblok ya kudu dikono ngene iki. Nesu yo karuane to ana hitungane kok. Lha ini kowe rasa mikir sangu. Saya itu mulai dulu diundang ceramah kemanapun demi Allah, saya nggak pernah mikir bayaran, saya nggak pernah mikir duit. Soalnya wis dipikir panitia. Berarti lha ngopo kurang penggawean wis ana sing mikir. Wis ana sing mikir lapo melu-melu mikir. Ini pentingnya sebuah kebijakan memang paham? Halo? Ada hal yang kiai pun nggak mampu menyelesaikan, yang mampu menyelesaikan orang lain. Ngapunten. Contoh, dikira kalau sudah kiai terus iso apa-apa. Ya ono sing nggak mampu, makanya kiai yo gak oleh melete. Loh, contoh sekarang ya, contoh. Ada pemuda mabuk 20 orang. Ono bocah nom-noman mendem bil jamaah. Mendem berjamaah, mbeknya kayak botol. Gelele biar. Ini botolnya ini ya. Umpamane. Gelele. Saya tahu, terus tak datangi, tak nasihati. Aja mendem. Dosa gede. Al-khamru ummul khaba'is. Minuman keras itu induk dari semua kejahatan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Innamal khamru wal maisir wal ansab. Yakin dasku dikeprui botol ambek cacah. Yakin dasku dikeprui botol ambek cacah. Karena itu bukan wilayah saya. Ngono. Tapi nek sing moroi polisi, tentara, wis kelas Kapolsek karo Dandim karo Dan Ramil atau anak buahnya wis nek sing moro polisi, blayu bocah-bocah kuwi. Ora usah katik qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. Paham? Masjid ini bukan hanya tempat untuk menyampaikan qala ta'ala qala nabi. Wala pun didhawuhne kali Gus Yasin wae. Wong Islam kudu multidimensi. Piye yang ngomongi wong sing ora patek cerdas iki. Iya kudu apa-apa iso. Makane kula kan sering ngomong, arep bangun masjid, ana wong 20 rapat kiai kabeh. Demi Allah 50 tahun ora ngira ngadeg masjid. Wong kiai kabeh sing siji buka Quran, siji buka tafsir, siji goleki takbir, siji muter tasbih, wer. Sulastri Sundari Sumiati Sunarse ngapalne rondo sak Semarang, wer. Sitoke gobek. Radati bangunan masjid itu.
Islam iku ad-din an-nasihah. Agama itu kan integral. Jadi kita bukan hanya ngapunten jenengan kula langkah-langkahi. Nggih Prof, ngapunten Prof, aku wis ngerti. Profesor kok nerangno kaya aku ngene iki ora ngira iso. Justru kalau profesor itu suka mengungkapkan hal yang mudah dengan teori yang sulit. Gayane profesor ngono kuwi. Asline gampang diulet-ulet. Kaya aku teko hotel apa yang masjid kene jane kan langkah tok wis teko to. Tapi muter ono sik, muter ber. Ya, profesor gaya pikire model ngono iku. Lah nek kiai ku menjelaskan hal yang sulit dengan cara yang mudah. Iki nek kiai. Lah profesor yang ngono iku asline gampang tapi diulit-ulit ben keren ngono tok. Rasa tepuk tangan kene aku wis ndure profesor. Lha delok wong nang ngisor kuwi. Ngono lho. Ngene-ngene iki sak ndure profesor. Ijen Prof. Tersinggung, pulang. Gawekno SK yang lepas kok. Halo. Iki nggarai ae. Aku ki asline ya wis ngerti sing iki wong profesor iku wong ansor, tapi nggo nutup-nutupi nganggo batik rupane abang. Ben ra ketara soalnya melok wong abang. Ngerti politik yang ngono ku penting, duwe makhluk model ngene iki ya penting. Bajunya merah tapi dalamnya hijau lho. Wes tak sponsorne ini ki penting. Islam itu integral, bukan hanya ritual tapi juga sosial, bukan hanya vertikal tapi juga horizontal. Ngono lho Bu. Mulane tonton. Ini maksudku nanti ke depan masjid harus seperti itu. Waduh waktu ini gak mencukupi. Sehingga isyarah iya wis ngene gampangane lek bahasa sampean ngene sayang. Ya wis gak gelem tak celuk sayang rungokne ter kentir. Ngene. Lah diceluk sayang moh. Iki piye to? Ya, para kentir-kentir sedaya. Rungokne. Lah terus piye lek ku nyeluk dirimu? Oh sayang, yaudah. Oke Saiton. Gini ya. Bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minan. Coba semua ajaran Islam seperti itu. Coba zaman pikir ya, zaman pikir. Al-Quran pedoman utama umat Islam diawali dengan suratul Fatihah. Isinya apa? Madah kepada Allah, pentauhidan Allah. Itu hablum minallah, simbol hablum minallah. Ditutup dengan qul a'udzu birabbin nas. Itu simbol hablum minan. Nah, wis ngono gampangane sampean cek paham. Salat ibadah yang paling utama diawali dengan niat bareng takbiratul ihram. Allahu akbar. Kiai multazam nek ngimami ngono. Ndi wong multazam? Alhamdulillah masjidmu luar biasa. Selalu ada multazamnya. Tempat mustajabah. No iki. Mungkin lek pengen mandi cucu kono multazam. Endi wonge mau? Ah kae ngono kae, kae multazam kae jenenge Bu kae. Kecepet antara pintu Ka'bah karo Hajar Aswad. Mulane yo kecepet terus nasibe. Pun. Salat itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram. Allahu akbar. Niku simbol hablum minallah. Diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi toleh kiri. Zaman sampai saiki lek salam sik toleh-toleh. Tasik. Iya terus no. Eneng wong gak eneng wong tetep noleh lho ya. Engko nang salat ijen alah ra eneng wong kok. Wayang salam gak gelem noleh, metenteng. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Noleh sapa ra eneng wong. Tetep noleh, masih gak eneng wong, tetep ngene. Kuwi aja mbok pikir kaya wong bingung. Kuwi simbol hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan. Sapa wae sing ning sebelah kananku, mbuh wong mbuh dudu wong, kabeh tak dongakno selamat oleh rahmati Allah. Ganti toleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Sapa wae ning sebelah kiriku, mbuh wong mbuh dudu wong, kae wong apa dudu kae? Kabeh tak dongake muga-muga selamat oleh rahmati Allah. Berarti menebar kedamaian. Ini hablum minan nas. Paham?
Ramadan diawali dengan sholat tarawih, hablum minallah, ditutup zakat fitrah, hablum minan nas. Sampean haji ngono, diawali dengan niat namanya ihram, simbol hablum minallah, diakhiri dengan mencukur rambut kepala, tahallul, mencukur rambut kepala, hablum minan das. Ya dasnya nas, semua begitu. Maka ketika penjenengan sujud, zahirnya jenengan berbisik di sajadah, tapi bisikanmu itu mampu menggoncangkan arsy. Sampai yang sujud, subhan, subhan, subhan. Bisikanmu di sajadah itu menggetarkan arsy. Makanya sampean lek maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, aja banter-banter. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ambruk langite. Wong sampeyan iku wis menggetarkan sana. Bu, banyak hal yang kelihatannya Allah sekali, tapi solusinya sangat manusia sekali. Coba kalau tidak percaya, puasa itu kan urusan kita sama Allah, betul? Kurang semangat. Puasa itu kan urusan kita sama Allah, betul. Sampai pahalanya aja privasi. As-saumuli wa ana ajibihi, kata Allah. Puasa untukku karena aku yang membalasnya. Pahalanya apa, kata aku, saking privasinya. Tapi solusinya coba, ada orang yang tua banget nggak kuat puasa. Ini solusinya suruh istighosah apa bayar fidyah? Fidyah. Padahal itu urusan sama Allah. Tapi solusinya bayar fidyah, berbagi kepada sesama. Paham? Sampean misalnya lunga haji, mendahulukan umroh, namanya haji tamattu. Iki solusine sampean dikokon tahlilan apa bayar dam? Bayar dam. Bahkan ada dalam setiap tahun ada 4 hari yang nilai kesolehanmu tidak diukur dari zikir, baca Quran, sholat, puasa, tapi nilai kesolehanmu diukur dari sosialmu. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, nilai kesolehanmu diukur dari ibadah kurbanmu. Understand? Understand? Sebaliknya ada orang bilang itu fenomena alam, tapi solusinya solusi langit. Contoh, ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, perintahnya bukan ambil teleskop Hubble, datangkan ahli astrofisika dan apa mana Prof jenengan Prof? Astro jare Prof, ya itu. Wis tak meneng tak antemi pisan. Solusinya kalau ada gerhana bukan ambil teleskop Hubble, datangkan ahli astrofisika, astronomi. Ndak. Salat kusuf, salat gerhana. Loh, peristiwa alam solusinya solusi langit. Kalau ada gunung meletus bukan panggil ahli vulkanologi. Ndak. Bencana bumi, gunung meletus, solusinya apa? Kunut nazilah. Ayo coba, peristiwa alam tapi solusinya solusi langit. Allah kasih solusi langit. Kemarau panjang, lama nggak ada hujan, bukan disuruh bikin hujan buatan, bukan disuruh mendatangkan ahli fisika. Ndak. Sholat istisqa, minta hujan kepada Allah. Dikai hujan gak dikai hujan, pokok sholat istisqa dilakoni, itu ibadah. Biasanya ya pengapesannya kiai itu moh dikongkon ngimami sholat istisqa, kuatir dianggap orang mandi. Iki kiai ku rata-rata mulazam kan ngimami sholat istisqa, orang ngira gelem. Moh kena ora udan dianggap aku orang mandi. Mandi orang mandi, pokok sholat istisqa dilakoni, iku perintah. Paham? Paham? Ada wabah, ada taun, ada penyakit, solusinya apa? Li khamsatun utfi harral wabail ha. Nah, kan solusinya solusi langit. Bapak punya istri kok cerewet banget, kata solusinya apa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un.
Solusine lato-lato mau lho. Wong itu kok etek-etek, ayo main tek. Tapi hati-hati juga anak-anak yang main lato-lato itu, hati-hati. Ya ada ya, tetap ada mandorotnya. Tapi ada juga manfaatnya, paling tidak mengurangi anak-anak keranjingan HP, mengurangi demam HP, betul? Kandane kok udah, tak lanjut lagi. Jadi kalau memang wilayahnya wilayah langit, tapi ada yang wilayah bumi. Kalau wilayahnya action, harus action. Allahumma sholli ala Muhammad. 2 menit terakhir. Wis tak menengo. Woi. Apa-apa doa, iya. Tapi kalau wilayahnya ikhtiar, harus ikhtiar. Wilayah action kok. Saya sering contohkan. Ada anak mondok, maunya jadi ustadz, maunya jadi kiai. Tapi dia di pondok, nggak mau ngaji, nggak mau mutolaah, gak gelem belajar, muter tasbih karo silo, pulang nggak mungkin jadi ustadz tapi jadi dukun. Paham? Yo wiridan yo tapi tetap karo ngaji. Ngapunten, ada bapak-bapak pengen punya anak, lo istrinya lo nggak diapa-apain, di Fatihah yang gerbengi. Sing kowe tau njebablah lumah-lumah. Sing lanang Al-Fatihah. Sebulno. Sesuk yo ngono, sing betok lumah-lumah, sing lanang yo khusyuk. Al-Fatihah. Waladhdallin. Sebulno wetenge. Sesuk bengi yo ngono. Sing wetok matang-matang, sing lanang nyedhek Al-Fatihah. Saged meteng napa mboten? Ra iso, Pak. Fatihah yo Fatihah, tapi yo kudu karo dieker-eker. Fatihah tok. Iku wilayahnya wilayah eker-eker. Kayak gini, Bapak, maaf. Bapak naik mobil di jalan tol. Pas di pintu tol ada portal. Plek. Set, berhenti. Itu kartu e-tolmu Bapak tempelin ke mesinnya. Plek. Ono suarane, maaf, pulsa Anda telas. Habis itu sampean wacake ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Portale ngangkat napa mboten? Ora mungkin ngangkat, Pak. Iku wilayahe duwe. Paham? Makanya kadang lucu, bal-balan diistighosai. Dulu kan pernah toh, timnas Indonesia mau melawan Malaysia di final Piala AFF. Itu ada ustadz-ustadz yang ngumpul terus istighosah. Mari sama-sama kita doakan timnas Indonesia. Bal-balan itu wilayahnya skill, wilayah action. Ayo kelompokno kiai sa Indonesia, 100.000 kiai yang paling ampuh doane. Suruh istighosah semua. Dongakno timnas Indonesia, musuhno timnas Argentina. Demi Allah bonyok. Apa kiai doanya nggak mandi? Yo mandi, itu bukan wilayah doa, bro. Wilayah action, yo action. No. Wes. Lho iki lek tak terusno nesu aku engko iki. Ngene arep dikontrak seminggu sepisan ambek wakil gubernurmu. Kontrakane jelas ngono karoan, kontrakane gak patek jelas. Pangapunten sangat saestu nyun pangapunten. Ini udah hampir sholat asar. Kula nyun ngapunten. Ojo rewel. Omahmu ndi engko tak ampiri tak ceritani dhewe. Ya. Engko tak ampiri tak ceritani dhewe. Tapi aku pijeti. Kok rewel yo nanti ini sengaja nggak tak selesaikan materinya. Ya wis ngene tok, pokok intine wong yo marketingnya wong ceramah ngene iki. Paling tidak nanti sekda penasaran pengen ngundang. Ngono. Ya udah pernah ketemu sama beliau ngono kae. Iki ngeyel le, ayo melu aku ae. Engko melu mobilku terus aku arep ngene, engko bengi nang Donorejo, Jepara, isuke nang Mayong, terus awane nang Kudus, sorene nang Kudus, bengine nang Kudus ne. Ayo melu aku. Engko lewat tol tak ceblokne. Yo wong ngaji niku yo ana batese. Pangapunten
Nggih, pokoke intine niku. Dongane Mbah Yai Daroji kalau mau ya kudu fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Insya Allah bangunlah badannya, Indonesia ini udah bagus, tapi bangunlah jiwanya. Ini yang harus lebih dikuatkan lagi, harus lebih dikuatkan lagi. Kesejahteraan, keberkahan, kebahagiaan hidup dunia akhirat hanya bisa didapat dari spirit, apa lengarani spiritual yang kuat. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ada yang benar, mudah-mudahan itu merupakan hadiah Allah buat kita semua. Tapi kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang khilaf, karena memang itu keterbatasan saya, karena memang itu bodohnya saya. Tetap jaga kekompakan, jaga kerukunan, dan selalu mendoakan mudah-mudahan Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama, tempat kita beribadah, tempat kita mendekat kepada Allah, bahkan insya Allah jasad kita kelak juga akan dikebumikan di bumi Indonesia. Mudah-mudahan dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah ahlu sunnah wal jamaah semoga tetap istiqomah di bumi pertiwi tercinta ini. Saya mohon dengan segala hormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Yayasan Masjid Raya Baitur Rahman untuk memberkahi doa di majelis mulia hari ini. Saya sekali lagi mohon maaf, wafaqanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita jadi insyaallah mugi ilmu ingkang sampun kita tampi manfaat bantus daya. Kita betul berkah lan sedaya ingkang rawuh dipun paringana sehat walafiat, yuswa panjang barokah, rezeki ngambah sian halal lan thayyiban barokah dan kabulut husnul khotimah. Selamat tindak Kiai ngantos dumugi monggo mangke, tapi suatu saat kita rawuh malih. Setuju nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim tartanik. Allahumma salli ala fi'atin tibbil qulubi wa tabayha wa afidzil abdani wa syaiha wa nuril absari wa dayha wa ala alihi wasallam. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim akhlaqana wa sallim asadana wa sallim ahlana wasallim auladana wasallim arzaqana wasallim ulama azaitana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal hamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian pengajian akbar dalam rangka hari ulang tahun Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah telah selesai. Mudah-mudahan